Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Saya Alia Arumtanaya, nomor presensi 2. Saya Delweisya Dia Puspakirana, nomor absen 7. Saya Muhammad Adabani Firdaus, nomor presensi 14. dan saya Siti Mahmuda nomor presensi 22. Di sini kami akan mempresentasikan profesi dan etika dalam praktik akuntansi. Baik, yang pertama, pengertian profesi. Menurut KBBI, profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu. Profesi mensyaratkan adanya pendidikan formal yang harus ditempuh sebelum seseorang mendapat gelar profesi. Profesi dapat didefinisikan dengan menggunakan pendekatan ciri profesi. Secara umum, ciri profesi adalah sebagai berikut. Yang pertama, profesi mensyaratkan pendidikan lanjutan setelah seseorang menyelesaikan pendidikan sarjana dalam suatu keilmuan tertentu. Yang kedua, adanya sertifikasi yang diterbitkan oleh kementerian atau organisasi profesi untuk peningkatan kualitas keprofesian di tingkat global. Yang ketiga, adanya pendidikan profesional berkelanjutan. Yang keempat, adanya organisasi profesi. Selanjutnya, memiliki kode etik profesi, memiliki tanggung jawab profesional dan otonomi dalam melaksanakan tugasnya, termasuk dalam memberikan judgement dalam permasalahan masalah terkait profesinya. Lalu yang terakhir, adanya pengakuan dari masyarakat dan imbalan yang diterima terkait dengan jasa yang diberikan oleh suatu profesi. Selanjutnya yaitu profesi. Hal tersebut dapat dimaklumi karena hanya organisasi profesi yang mengetahui seluk-beluk pekerjaan suatu profesi. Kode etik profesi merupakan kumpulan aturan tertulis yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota profesi dalam melakukan profesinya. Apabila anggota profesi melanggar kode etik yang telah ditentukan, akan dikenakan sanksi dari organisasi profesi. Kode etik profesi merupakan aturan main bagi setiap anggota profesi agar dapat menjalankan profesinya dengan rasa tanggung jawab dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Kode etik Ikatan Akuntan Indonesia. Profesi akuntan di Indonesia belum terlalu dikenal oleh masyarakat seperti profesi dokter, guru, arsitek, dan sebagainya. Hal tersebut dapat dimaklumi karena bidang pekerjaan akuntan tidak bersinggungan secara langsung dengan masyarakat umum. Di Indonesia, pemakaian gelar akuntan atau AK diberikan bagi seseorang yang telah lulus dari pendidikan S1 program studi akuntansi dan telah memperoleh gelar profesi akuntan melalui pendidikan profesi akuntansi atau PPAK yang diselenggarakan oleh beberapa perguruan tinggi yang telah mendapatkan izin dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atas rekomendasi dari organisasi profesi Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. Menurut Agus, seorang akuntan yang mempunyai nomor register bisa memilih profesi sebagai berikut. Yang pertama, akuntan publik. Yang kedua, pemeriksa intern. Yang ketiga, auditor pemerintah. Yang keempat, finansial akuntan. Yang kelima, kos akuntan. Yang keenam, manajemen akuntan. Yang ketujuh, teks akuntan. Dan yang terakhir, akuntan pendidik. Kode etik Ikatan Akuntan Indonesia. Program profesi akuntansi yang dapat dikerjakan oleh seorang akuntan membutuhkan kode etik profesi untuk mengatur kegiatan profesionalnya. Tujuan profesi akuntansi adalah memenuhi tanggung jawabnya dengan standar profesionalisme tertinggi, mencapai tingkat kinerja tertinggi dengan orientasi kepada kepentingan publik. Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat 4 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Yang pertama, kredibilitas. Yang kedua, profesionalisme. Yang ketiga, kualitas jasa. Yang keempat, kepercayaan. Prinsip etika profesi Ikatan Akuntan Indonesia. Yang pertama, tanggung jawab profesi. Prinsip yang kedua, kepentingan publik. Prinsip yang ketiga, integritas. Prinsip keempat, objektivitas.
Prinsip kelima, kompetensi dan kehati-hatian profesional. Prinsip yang keenam, kerahasiaan. Prinsip yang ketujuh, perilaku profesional. Prinsip yang kedelapan, standar teknis. Praktik akuntansi yang independen diberikan oleh profesi akuntan publik di kantor akuntan publik atau KAP yang dimiliki oleh akuntan beregister negara. Praktek akuntan di KAP dianggap paling berisiko karena menerima tugas secara langsung dari masyarakat umum atau klien. Para akuntan yang bekerja di KAP merupakan akuntan independen yang tidak terikat oleh pihak swasta maupun pemerintah. Kode etik profesi akuntan publik diperlukan agar tidak terjadi malpraktek di KAP terkait dengan profesi akuntansinya. Pelanggaran kode etik oleh akuntan publik dengan manipulasi auditor secara sengaja maupun tidak dapat mengakibatkan perusahaan bangkrut. Undang-Undang Akuntan Publik Nomor 5 Tahun 2011, tanggal 3 Mei 2011, salah satu pasalnya menyebutkan bahwa akuntan publik bisa dikenakan sanksi pidana jika terbukti lalai dalam melaksanakan tugasnya dan terbukti terlibat tindak pidana. Kode Etik Akuntan Indonesia. Menurut Agus di buku Auditing, setiap manusia yang memberikan jasa dari pengetahuan dan keahliannya pada pihak lain seharusnya memiliki rasa tanggung jawab pada pihak-pihak yang dipengaruhi oleh jasanya itu. Dengan demikian, dalam melaksanakan tugasnya, akuntan harus mengutamakan kepentingan masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha. Kode Etik Akuntan Indonesia adalah pedoman bagi para anggota Ikatan Akuntan Indonesia untuk bertugas secara bertanggung jawab dan objektif. Berikut bab 1 terkait kepribadian, yaitu pasal 1, setiap anggota harus dalam melaksanakan tugasnya. Dengan mempertahankan integritas, ia akan bertindak jujur, tegas, dan tanpa pretensi. Dengan mempertahankan objektivitas, ini akan bertindak adil tanpa dipengaruhi tekanan atau permintaan pihak tertentu atau kepentingan pribadinya. Bab 2 terkait kecakapan profesional, bab 3 terkait tanggung jawab, bab 4 terkait pasal 6, bab 5 terkait pelaksanaan kode etik, bab 7 terkait suplemen dan penyempurnaan, bab 7 terkait penutup, dan bab 8 terkait pengesahan. Lalu Kode selanjutnya, etik profesi akuntan publik. menurut Agus 2012 dalam buku Auditing sejak 1 Januari 2011, IAP memberlakukan kode etik profesi akuntan publik yang terdiri dari yang pertama bagian A mengenai prinsip dasar etika profesi, lalu bagian B mengenai aturan etika profesi. Kode etik ini mengacu pada kode etik dari International Federation of Accountants atau IFAD. Kode etik IAP yang baru disusun berdasarkan sistematika berikut ini. Bagian A berisi prinsip dasar etika profesi yang terdiri atas seksi 100 mengenai prinsip-prinsip dasar etika profesi, seksi 110 mengenai prinsip integritas, seksi 120 mengenai prinsip objektivitas, seksi 130 mengenai prinsip kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional, seksi 140 mengenai prinsip kerahasiaan, seksi 150 mengenai prinsip perilaku profesional. Selanjutnya yaitu kode etik yang diberlakukan sebelumnya terdiri dari 8 prinsip, yaitu yang pertama prinsip integritas, yang kedua prinsip objektivitas, yang ketiga prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional, yang keempat prinsip kerahasiaan, yang kelima prinsip perilaku profesional, yang keenam prinsip tanggung jawab profesi, yang ketujuh prinsip kepentingan publik, dan yang kedelapan prinsip standar profesi.
Bagian B berisi aturan etika profesi yang terdiri atas Seksi 200 Ancaman dan Pencegahan, Seksi 210 Penunjukan Praktisi KAP atau Jaringan KAP, Seksi 220 Benturan Kepentingan, Seksi 230 Pendapat Kedua, Seksi 240 Imbalan Jasa Profesional dan bentuk remunerasi lainnya, Seksi 250 Pemasaran Jasa Profesional, Seksi 260 Penerimaan hadiah atau bentuk keramah tamahan lainnya, Seksi 270 Penyimpanan aset milik klien, Seksi 280 Objektivitas semua jasa profesional, Seksi 290 Independensi dalam perikatan asuransi. Klien adalah pemberi kerja atau orang atau badan yang mempekerjakan atau menugaskan seseorang atau lebih anggota IAI, KAP, atau KAP tempat anggota bekerja untuk melaksanakan jasa profesional. Laporan keuangan adalah suatu penyajian data keuangan termasuk catatan yang menyertainya bila ada yang dimaksudkan untuk mengkomunikasikan sumber daya ekonomi atau aset dan atau kewajiban suatu entitas pada saat tertentu. Kantor Akuntan Publik atau KAP adalah suatu bentuk organisasi akuntan publik yang memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berusaha di bidang pemberian jasa profesional dalam praktik akuntan publik. IAI, Institut Akuntan Indonesia, adalah wadah organisasi profesi akuntan Indonesia yang diakui pemerintah. IAP, Institut Akuntan Publik Indonesia, adalah organisasi profesi para akuntan Indonesia yang menjalankan profesi sebagai akuntan publik atau bekerja di kantor akuntan publik. Akuntan publik adalah akuntan yang memiliki izin dari Menteri Keuangan untuk menjalankan praktik akuntan publik. Standar umum dan standar akuntan. Standar umum, anggota KAP harus mematuhi standar berikut ini beserta interpretasi yang terkait yang dikeluarkan oleh Badan Pengatur Standar yang ditetapkan IAI. Yang pertama, kompetensi profesional, lalu yang kedua, kecermatan dan keseksama profesional, yang ketiga, perencanaan dan supervisi, dan yang terakhir, data relevan yang memadai. Prinsip-prinsip akuntansi. Anggota KAP tidak diperkenankan 1. Menyatakan pendapat atau memberikan penegasan bahwa laporan keuangan atau data keuangan lain disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi. 2. Menyatakan bahwa ia tidak menemukan perlunya modifikasi material yang harus dilakukan terhadap laporan atau data tersebut agar sesuai dengan prinsip akuntansi tersebut memuat penyimpangan yang berdampak material terhadap laporan atau data secara keseluruhan dari prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan oleh Badan Pengatur Standar yang ditetapkan oleh IAI. Tanggung jawab kepada klien. Informasi klien yang rahasia. Anggota KAP tidak diperkenankan mengungkapkan informasi klien yang rahasia tanpa persetujuan dari klien. Ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk 1. Membebaskan anggota KAP dari kewajiban profesionalnya sesuai dengan aturan etika kepatuhan terhadap standar dan prinsip-prinsip akuntansi. 2. Mempengaruhi kewajiban anggota KAP dengan cara apapun untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Melarang review praktik profesional atau review mutu seorang anggota sesuai dengan kewenangan IAI atau 4. Menghalangi anggota dari pengaduan keluhan atau pemberian komentar atas penyidikan yang dilakukan oleh badan yang dibentuk oleh IAI KAP dalam rangka penegakan disiplin anggota. Selanjutnya adalah fee profesional. A. Besaran fee adalah besarnya fee anggota dapat bervariasi tergantung antara lain yang pertama, resiko penugasan, yang kedua, kompleksiti
kompleksivitas jasa yang diberikan. Yang ketiga, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut. Dan yang keempat, struktur biaya KAP. Yang kedua adalah fee contingent. Fee contingent adalah fee yang ditetapkan untuk pelaksanaan suatu jasa profesional tanpa adanya fee yang akan dibebankan. Tanggung jawab kepada rekan seprofesi. Yang pertama, anggota wajib memelihara citra profesi. Yang kedua, komunikasi antar akuntan publik. Yang keempat, anggota wajib berkomunikasi tertulis dengan akuntan publik pendahulu bila menerima penugasan audit menggantikan akuntan publik pendahulu. Selanjutnya, akuntan publik pendahulu wajib menanggapi secara tertulis. Lalu, akuntan publik tidak diperkenankan menerima penugasan atestasi yang jenisnya sama dengan penugasan akuntan yang lebih dahulu ditunjuk klien. Lalu, tanggung jawab dan praktik lain. Yang pertama, perbuatan dan perkataan yang mendiskreditkan. Yang kedua, anggota tidak diperkenankan melakukan tindakan dan atau perkataan yang mencemarkan profesi. Yang ketiga, iklan, promosi, dan kegiatan pemasaran lainnya. Lalu yang terakhir, anggota dalam menjalankan praktik akuntan publik diperkenankan mencari klien. Selanjutnya yaitu komisi. Komisi adalah imbalan dalam bentuk uang atau bentuk lainnya yang diberikan atau diterima kepada atau dari klien atau pihak lain untuk memperoleh penugasan dari klien atau pihak lain. Yang lalu selanjutnya yaitu fee referral atau rujukan. Fee referral adalah imbalan yang dibayarkan atau diterima kepada atau dari sesama penyedia jasa profesional akuntan publik. Fee referral hanya diperkenankan bagi sesama profesi. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.